Dah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi bersama Ibu di pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita
itu sholat Jumat? Ayo Pak. Ayo sholat Jumat apa? Nah, jadi sholat Jumat ini adalah ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah menggantikan sholat zuhur. Nah, sholat Jumat ini itu wajib bagi laki-laki. Jadi nggak boleh kalau laki-laki itu nggak sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu dikerjakan 2 rakaat setelah buka. Nah, ya, lalu kita belajar tentang ketentuan sholat Jumat. Di sini udah ulang ketentuan sholat Jumat nih laki-laki ini. Pak. Islam satu. Islam terus harus kaki. Ya, betul betul. Ada Islam. Kedua, nah, ketentuan sholat Jumat ini yang pertama Islam, balik, terus nah, ketentuan sholat Jumat ini ada 6. Yang pertama Islam. Islam ini maksudnya apa? Dengan beragama Islam. Nah, yang kedua itu balik. Apa itu balik? Balik itu apa? Sudah dewasa. Dewasa. Terus balik itu dewasa nih, bagi yang laki-laki itu udah dewasa atau misalnya udah sunat itu kan misalnya. Terus kalau yang perempuan itu udah menstruasi. Nah, yang ketiga ini berakal. Berakal tuh maksudnya sehat jiwanya, maksudnya kayak tidak gila atau tidak berkebutuhan khusus. Nah, yang keempat itu laki-laki. Nah, laki-laki itu merupakan ketentuan sholat Jumat. Jadi laki-laki itu harus wajib sholat Jumat. Nah, kecuali perempuan. Kalau perempuan tuh tidak wajib. Nah, yang kelima itu sehat. Nah, orang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Misalnya sakitnya tidak bisa pergi ke masjid atau tidak bisa kayak terbaring di rumah sakit, itu tidak wajib sholat Jumat. Nah, yang keenam ini bermukim. Maksudnya ini adalah menetap. Jadi bukan kayak misalnya musafir. Musafir itu kan dia pindah-pindah. Nah, itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Jadi yang diwajibkan itu seseorang yang bermukim atau menetap tempat tinggalnya. Itu Mungkin kalau dari
dari perjalanan dari antar kota-kota itu disebut musafir. Iya, disebut musafir. Dan lalu kita belajar tentang syarat sah mendirikan sholat Jumat. Nah, ada yang tahu nggak syarat sah mendirikan sholat nih? Berapa macam? 4, Bu. 4. Bisa sebutkan nggak apa saja itu? Yang pertama itu dilakukan di tempat yang dijadikan tempat bermukim tadi. Kayak misalnya di tempat, ya pasti kan misalnya kan kita di ini nih, di apa? Di tempat tinggal. Pasti kan di situ ada, setiap ada itu kan pasti ada kayak musola atau masjid di dekat tempat tinggal kita. Nah yang kedua itu dilaksanakan secara berjamaah. Nah jadi tidak sah hukumnya kalau misalnya kita sholat Jumat itu cuma sendiri. Itu namanya bukan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu dilakukan minimal 2 orang. Ataupun ada pun ulama bilang kalau misalnya berpendapat itu dia minimal 2 orang ataupun 40 orang. Itu namanya sholat jamaah. Jumat jamaah. Nah, yang ketiga itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, jadi ini tuh udah sesuai dengan hadis dari Nabi riwayat Bukhari yang berbunyi dari Anas bin Malik, sholat Jumat sesungguhnya Rasulullah SAW bilang kalau sholat Jumat itu ketika matahari telah tergelincir. Nah yang keempat itu sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Nah setelah kita udah tahu nih syarat sah mendirikan sholat Jumat nih, kan tadi ada tuh sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Ada yang tahu khutbah itu apa? Khutbah? Ayo, ceramah. Lagi, selain itu, kalau tahu kalau kita ada lagi. Kalau orang tua nasihat, Bu, atau sanjungan. Ya, ditujukan ke siapa? Makmum. Bukan. Nih ya, jadi khutbah Jumat itu nasihat atau tuntutan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat. Nah, jadi ada rukunnya juga nih, buat rukun khutbah Jumat sama syarat khutbah Jumat. Nah, yang pertama itu ada mengucapkan pujian kepada Allah, terus membaca salawat atas Rasulullah, terus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat tuh berwasiat atau bernasihat. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak nih tentang ini nih tadi nih? Nah, selanjutnya ada syarat khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat itu ada khutbah Jumat itu dilaksanakan tepat di siang hari. Kayak sih pada matahari tinggi gitu, saat matahari tinggi. Nah yang kedua Tengah hari ya? apa? Di tengah hari ya? Iya, dia itu sholat Jumat tuh menggantikan sholat zuhur. Jadi itu sama gitu, sholat zuhur sama sholat ini, sholat apa sih? Sholat Jumat. Yang kedua itu khutbah dilaksanakan berdiri jika mampu. Nah, kalau misalnya duduk itu tidak apa-apa. Ya, terus yang ketiga itu khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, nih khutbah itu harus disampaikan dengan jelas. Nah, tidak boleh jelas dan suaranya keras gitu. Nah, tidak boleh kayak kan kita kan berceramah, khutbah kan ceramah. Nah, terus dengan jelas supaya lantang, Bu ya? Iya, supaya karena jamaahnya tuh dengar. Nah, yang kelima itu dilaksanakan berdurut-durut dan
keduanya. Jadi kan ada 2 khutbah tuh. Nah, harus dilaksanakan berturut-turut atau berurutan gitu. Nah, yang keenam itu hadis suci dari hadas dan najis. Nah, terus wudu, pokoknya harus cuci. Terus yang terakhir itu hadis harus menutup aurat. Ya. Nah, ada yang mau tanya enggak nih? Dulu Ibu jelaskan. Bu, emang bener ya Bu? Kata mama saya bilang kalau laki-laki itu harus datang sholat Jumat sebelum khotib ceramah, karena kalau khotib ceramah itu dihitung 2 rakaat kan, sholat 2 rakaat. Jadi khotib ceramah dihitung 2, terus sholat dinaikkan sholat berarti 2 rakaat kan. Kenapa terlalu dulu? Iya, betul. Nah, udah gitu, ngapa kita tadi kan katanya kita nggak boleh datang sebelum khatib naik atas mimbar. Iya. Nah, kenapa? Karena pas di situlah, pas kita azan, kita dengar azan kan, dan kita tuh harus cepat ke masjid. Karena apa? Pokoknya sebelum khatib naik ke atas mimbar. Karena apa? Itulah dia amal kita dari apa? Malaikat tuh nyatat kita pas kita datang gitu dan mendengarkan. Jadi misalnya, nah ada malaikat tuh di hari Jumat tuh pada turun. Nah jadi dia tuh dia tugasnya mencatat siapa nih yang sholat Jumat. Misalnya si Hairul Azam dia sholat Jumat nih tepat waktu ini sebelum khatib naik ke atas mimbar. Nah setelah khatib naik ke atas mimbar, nah malaikat itu duduk ikut mendengarkan ceramah dari khotib tersebut. Jadi seperti kayak gini loh, malaikat ini bawa buku, mereka tuh mencatat. Nah sedangkan Hairul Azam nih sebelum khotib naik atas mimbar nih udah datang, itu dicatat tuh kalau si Hairul Azam nih sholat Jumat kan, mengikuti sholat Jumat. Nah sedangkan seperti nama kawan Abdul Salam. Nah Abdul Salam nih pas khatib udah naik atas mimbar, udah ceramah, Abdul Salam baru datang. Nah itu Abdul Salam itu nggak dapat pahalanya karena udah telat. Jadi malaikat tuh udah menutup bukunya. Jadi udah nggak dicatat malaikat. Udah nggak dicatat malaikat, udah itu dia nggak dapat pahalanya. Apalagi kalau misalnya Abdul Salam ini udah terlambat, terus dia tuh ribut kayak apa sih? Ribut ganggu orang dengarkan ceramah gitu. Nah dia tuh sia-sia sholat Jumatnya, walaupun misalnya dia datangnya pun sebelum khotib naik atas mimbar, tapi dia juga berisik, terus mengganggu orang lain. Nah itu dia tidak dapat nilai sholat Jumatnya gitu. Udah ada yang mau nanya lagi? Udah Bu, jelas. Nah, tadi udah kan, sekarang kita nanya nih, syarat sah mendirikan sholat Jumat tadi salah satunya apa? Itu yang 4 tadi setelah ini tadi itu ada syarat sah mendirikan sholat Jumat. Ayo apa tadi? Yang sholat dilaksanakan secara berjamaah itu yang minimal 2 orang. Ke 40 orang. Ya. Ada lagi dilaksanakan di lingkungan itu bukan? Iya benar. Terus Ada lagi dilaksanakan dengan didahului dengan 2 khotib. Khotib itu orang. Ya. Nah, yang ketiga ada sunnah khutbah Jumat. Nah, jadi tuh sunnah khutbah Jumat ini dilaksanakan di atas mimbar atau di tempat yang tinggi.
sehat itu Jelas. jelas. Yang pasti udah dipahami. Nah, yang ketiga itu hadis menghadap ke jamaah sholat Jumat saat dia khutbah. Nah, yang keempat itu membaca sholawat atau pujian di antara dua khutbah. Lalu yang keempat itu mengerjakan 3 rukun, mulai dari pujian-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. Dan yang terakhir itu hati hendaklah memberi salam. Nah, yang selanjutnya itu ada adab sholat Jumat. Nih, adab sholat Jumat nih yang laki-laki tadi kan habis sholat Jumat. Apa itu adab sholat Jumat itu gimana? Tertib. Tertib. Ya. Ikut. Selain itu, kalau kita sholat Jumat nih, kita sholat Jumat kan? Kita sholat Jumat nih. Sholat Jumat kan di masjid nih. Ini Ada kiblat, Bu. ini nih, kami ini. Oh, apa nih? Saf rapi. Meluruskan saf. Masa nggak tahu tadi kan sholat Jumat. Ada sholat kali ini Bu berdua. Nah, ya sholat nggak tuh. Aku tak tahu tadi. Lupa. Baru tak dapat menit. Nah, yang kedua apa lagi? Ketika khotib berkhutbah dilarang Suara. bersuara atau berbicara, tidak boleh berisik kan? Nah, selanjutnya itu ada hadis dari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah dan khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Dari hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita tuh tetap tidak boleh, walaupun misalnya gini, si Abu Salam ngomong nih, nah si Airul Azam tuh niatin dia diam. Nah, si Airul Azam tuh juga enggak, maksudnya gimana ya? Si Abu Salam tuh juga enggak boleh gitu ingatkan, pokoknya walaupun si Abu Salam ini ngomong, kamu diam deh gitu, enggak usah kayak diam gitu, enggak boleh. Nah itu juga jatuhnya tuh kamu juga berisik gitu, jadi mengganggu jamaah lain, enggak boleh ya. Nah, terus ada lagi nih riwayat dari Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, itu maka ia seperti keledai yang memikul kitab, sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Jadi tidak boleh ya. Seperti tadi yang ibu bilang tuh tidak boleh. Kalau misalnya kita ribut, nah kita bilangkan sama kawan kita diam gitu tuh tidak boleh. Jadi dia diam ya Bu ya, biar tidak dengar. Tidak usah mikirkan orang lain kita. Pokoknya intinya tuh kita diam ya. Walaupun misalnya dia ribut atau apa kan, karena apa? Walaupun kita mengingatkan tuh sama juga kita tidak dapat pahala sholat Jumat kita. Dengar ya, jadi tidak boleh. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada, itu lanjut ya. Oke. Nah, yang terakhir nih, hikmah sholat Jumat. Nah, ada yang tahu enggak nih hikmah sholat Jumat nih? Setelah kita sholat Jumat, kita dapat apa? Pahala. Betul. Apa lagi? Tidak boleh lupa. Apa? Memuliakan hari Jumat. Terus apa lagi yang kedua? Menguatkan tali Silaturahmi. Nah, menguatkan tali silaturahmi ini maksudnya apa? Kita ketemu orang Bu.
Iya, tak mengingat tali silaturahmi. Nah, contoh lain, misalnya apa? Kata aku tadi dia nak jawab. Apa? Jawab Contoh lain apa? Giliran orang tak jawab kan? Nah, misalnya gini ya, contohnya ya, ibu kasih tahu. Misalnya gini, ada tetangga kita nih, tetangga kita tuh sibuk sekali, kayak hampir kita tuh nggak bisa lihat dia. Misalnya pagi dia tuh pergi kerja, nanti sore pulang misalnya kan, atau misalnya malam tuh ada kegiatan lain gitu, sampai kayak kita tuh jarang sekali lihat dia tuh ada di rumah. Nah, dengan sholat Jumat ini kita kan tahu tuh kalau misalnya kita kalau di kantor apa gitu tuh kan kadang kalau sholat Jumat tuh pasti kita ada istirahatnya kan, istirahat sholat Jumat. Nah, dengan gitu misalnya deket rumah gitu kan, pasti tuh kadang-kadang lah kalau apa tetangga ibu lah nih ya, kalau misalnya tiap dia sholat Jumat tuh dia pasti pulang ke rumah dan sholat Jumat di dekat rumahnya. Nah, jadi tuh di saat momen itulah kita bisa melihat saudara kita, tetangga kita. Nah, itulah yang membuat tali silaturahmi itu terjaga. Nah, ada yang lain nggak selain itu? Contohnya, bulan jangan tidur. Apa lagi? Nah, berkumpulnya umat Islam di masjid itu cari apa? Pahala. Nah, benar, selain cari pahala juga cari barokah dari Allah. Benar. Terus yang selanjutnya apa? Selain itu melipatkan ganda apa? Pahala bisa melipatkan pahala kebaikan. Kita misalnya kan, ini udah sholat Jumat nih, udah azan nih. Kita ajak saudara kita atau abang kita atau adik kita, bang ya sholat Jumat ya bang di masjid. Nah, sama-sama tuh kan. Nah, jadi tuh kita juga udah kita ngajak orang berbuat kebaikan. Udah gitu buat kebaikan itu sholat Jumat lagi sholat kan. Nah, itu melipat gandakan kebaikan yang apa sih? Melipat gandakan kebaikan kita atau pahala kita. Nah, Kalau udah ngajak orang tuh ya. pertama kita ngajak orang untuk kebaikan. Yang kedua, karena kita sholat tuh tadi itu kan sholat Jumat lagi. Nah, yang terakhir tuh membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Nah, udah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi udah sih. Nah, ada satu lagi nih, tadi ada hadis riwayat Muslim. Ibu lupa. Nah, kalau misalnya kita khutbah Jumat tuh, misalnya kita mendengarkan khutbah Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa kita di antara dua Jumat. Nah, udah. Lalu siapa yang mau bertanya nih? Saya ngapa yang hanya sholat Jumat laki-laki? Karena nih ibu mau jawab, karena memang hadisnya dia utamakannya tetap laki-laki karena apa ya? Karena memang wajibnya memang laki-laki. Dan kalaupun wanita atau perempuan mau ikut tuh enggak apa-apa, disunahkan. Bukan berarti itu enggak boleh, tapi tetap wajib hukumnya tuh bagi laki-laki yang udah ada hukumnya. Tuh. Ada lagi yang mau bertanya? Ada. Oke. Dari tadi yang ibu jelaskan dicatat, itu yang di papan tulis. Nah, ini minggu depan ibu ada soal nih. Nanti minggu depan dikumpulkan nih. Jadi ini PR buat kalian nih, tulis
tulislah. Tulis nih soalnya ada 5. Buat kalian belajar di rumah. Lihat dulu bukunya. Buka, kuatkan bukunya. Udah, Bu. Udah. Tahu. Nih, yang pertama. Dikte ya soalnya ya. Jelaskan pengertian sholat Jumat. Jelaskan pengertian sholat Jumat. Udah, Bu. Yang kedua, nomor 2, sebutkan 3 ketentuan sholat Jumat. Sebutkan 3 ketentuan sholat Jumat. ketentuan sholat Jumat. Jumat. Yang ketiga, jelaskan rukun khutbah Jumat. Jelaskan rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah. Ya. Nomor 4, sebutkan 3 sunnah khutbah Jumat. 3 sunnah khutbah Jumat. 3 sunnah khutbah Jumat.